Ketika saya kecil, keluarga saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di Indonesia selama beberapa tahun, dan ibu saya tidak punya uang untuk mengirim saya ke tempat anak-anak Amerika bersekolah. Tetapi dia berpikir itu penting bagiku untuk mengikuti pendidikan di Amerika. Jadi, jadi dia memutuskan untuk mengajari saya pelajaran tambahan dari hari Senin sampai Jumat. Tetapi karena dia harus bekerja, satu-satunya waktu yang biasa dia lakukan adalah jam 4.30 pagi. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya hanya memberikan saya tatapan dan mengatakan, ini bukan piknik bagiku. Jadi saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tetapi saya di sini hari ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Ayah saya meninggalkan keluarga saya ketika saya berusia 2 tahun. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang harus bekerja dan yang kadang-kadang berjuang untuk membayar tagihan dan selalu memberi kami hal yang tidak dimiliki anak-anak lain. Ada saat saya merindukan orang, ada saat saya merindukan ayah saya, dan saat saya kesepian dan saya masih terjebak dengan ini. Sehingga saya tidak selalu fokus seperti yang seharusnya saya lakukan di sekolah. Dan saya melakukan beberapa hal yang tidak saya banggakan. Dan saya mendapatkan lebih banyak masalah daripada yang seharusnya. Hidup saya bisa dengan mudah berubah menjadi yang lebih buruk. Saya beruntung mendapat kesempatan kedua. Saya memiliki kesempatan untuk kuliah di hukum dan mengikuti impian saya. Istri saya, Ibu Negara Michelle Obama, memiliki kisah yang sama. Kedua orang tuanya tidak kuliah dan mereka tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka bekerja keras dan mereka bekerja keras sehingga mereka bisa pergi ke sekolah terbaik negara ini. Mungkin beberapa di antaramu tidak mempunyai orang dewasa di hidupmu yang memberikan kamu support. Mungkin seseorang di keluargamu kehilangan pekerjaan dan tidak cukup untuk uang untuk berkeliling. Mungkin di lingkunganmu di mana kamu tidak merasa aman, atau memiliki teman yang menekan kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kamu bisa menjadi penulis yang hebat, bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku atau artikel di surat kabar, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda menulis makalah bahasa Inggris yang ditugaskan kepada Anda. Mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu, bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya atau obat vaksin baru, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda mengetahui atau sampai Anda mengerjakan proyek untuk kelas sains Anda. Mungkin Anda bisa menjadi, tapi kamu tidak sampai atau debat tim apapun. Dan apapun yang Anda lakukan pada hidupmu, saya jamin kamu akan membutuhkan pendidikan untuk melakukannya. Aku ingin kamu menjadi dokter atau guru atau politisi atau polisi. Kamu ingin menjadi perawat atau wasit, pengacara atau anggota militer. Anda akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir tersebut. Anda tidak dapat putus sekolah dan langsung masuk ke pekerjaan yang baik. Anda harus berlatih untuk itu dan bekerja untuk itu dan belajar untuk itu. Dan ini tidak hanya penting untuk kamu, dan Anda membuat pendidikan Anda yang akan menentukan masa depan negara ini, masa depan Amerika ini. Ya, masa depan Amerika ini tergantung pada kamu. Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini akan menentukan apakah kita sebagai bangsa dapat memenuhi tantangan terbesar di masa depan. Kamu, Anda akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah yang Anda pelajari dalam sains dan matematika untuk menyembuhkan penyakit seperti kanker dan untuk mengembangkan teknologi baru dan melindungi lingkungan kita.
Anda akan membutuhkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis yang Anda peroleh dalam pelajaran sejarah dan ilmu sosial untuk memerangi kemiskinan dan tunawisma, kejahatan dan diskriminasi, serta membuat bangsa kita lebih adil dan lebih bebas. Anda akan membutuhkan kreativitas dan kecerdasan yang Anda kembangkan di semua kelas Anda untuk membangun perusahaan-perusahaan baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian kita. Kami membutuhkan setiap orang dari Anda untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kecerdasan Anda, sehingga Anda dapat membantu kami, orang tua, memecahkan masalah kita yang paling sulit. Jika kalian tidak melakukan itu, jika kalian berhenti sekolah, kalian tidak hanya berhenti untuk diri kalian sendiri. Saya tahu itu tidak mudah untuk berprestasi di sekolah. Saya tahu banyak dari kalian memiliki tantangan dalam hidup kalian saat ini. Mereka dapat menyulitkan kalian untuk fokus pada tugas sekolah. Saya mengerti, saya tahu bagaimana rasanya. Tetapi pada akhirnya, kehidupan kalian, penampilan kalian, dari mana asal kalian, berapa banyak uang yang kalian punya, apa yang kalian dapatkan, semua itu tidak ada hubungannya. Semua itu bukanlah alasan untuk mengabaikan pekerjaan rumah atau memiliki sifat yang buruk di sekolah. Tak ada alasan untuk berbicara dengan guru atau membolos atau putus sekolah. Tidak ada tidak ada alasan untuk tidak mencoba di mana Anda berada saat ini. Tidak ada yang tidak ada yang menentukan di masa Anda akan berakhir. Tidak ada yang menulis takdir Anda untuk Anda. Karena di sini di Amerika Anda menulis takdir Anda sendiri. Anda membuat masa depan Anda sendiri. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang muda seperti Anda setiap hari di seluruh Amerika. Itulah sebabnya hari ini saya meminta Anda masing-masing untuk menetapkan tujuan Anda sendiri untuk pendidikan Anda dan melakukan semua yang Anda bisa mencapainya. Tujuan Anda dapat berupa sesuatu yang sederhana seperti mengerjakan PR, memperhatikan di kelas, atau meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku. Mungkin Anda memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan ekskul atau menjadi sukarelawan di volunteer. Mungkin Anda akan memutuskan untuk membela anak-anak diejek atau diintimidasi karena karena siapa mereka atau bagaimana penampilannya. Mungkin Anda akan memutuskan untuk menjadi sukarelawan di komunitas Anda. Mungkin kamu akan siap untuk dunia. Aku ingin kamu memutuskan an- rapping, basketball, atau TV star. Ya. Kemungkinan Anda tidak akan menjalani salah satu dari hal-hal itu. Kenyataannya adalah menjadi sukses itu sulit. Anda ingin mencintai setiap mata pelajaran yang Anda pelajari. Anda Anda tidak akan cocok dengan semua guru yang Anda miliki. Tidak semua tugas pekerjaan rumah akan tampak sangat relevan dengan kehidupan Anda saat ini. Dan Anda tidak akan selalu berhasil. Dan ketika Anda selalu berhasil dalam segala hal pada saat pertama kali Anda mencobanya. Tidak apa-apa. Beberapa orang paling sukses di dunia adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan. J.K. Rowling yang menulis buku Harry Potter, ya buku Harry Potter pertamanya ditolak sebanyak 12 kali sebelum akhirnya diterbitkan Sebelum akhirnya diterbitkan, Michael Jordan dikeluarkan dari tim bola basket sekolah menengahnya. Ia kalah dalam ratusan pertandingan dan meleset dalam ribuan tembakan selama karirnya. Tapi ia pernah berkata bahwa ia telah gagal berulang kali dalam hidupnya.
dan lagi dalam hidupnya, dan itulah mengapa dia berhasil. Mereka mengerti bahwa tidak bisa membiarkan kegagalan yang menentukan Anda. Anda harus membiarkan kegagalan Anda mengajari Anda. Anda harus bisa membiarkan mereka menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilakukan. Ya, jika Anda mendapatkan masalah, itu berarti Anda pembuat onar. Itu berarti Anda harus berusaha lebih keras untuk bertindak dengan benar. Jika Anda mendapat nilai buruk, itu berarti Anda tidak bodoh. Itu hanya berarti Anda perlu memakan waktu banyak untuk belajar. Tidak ada orang yang terlahir untuk menjadi pandai dalam segala hal. Anda menjadi pandai dalam berbagai hal melalui kerja keras. Anda bukanlah atlet di universitas untuk pertama kalinya Anda memainkan olahraga. Anda tidak dapat mencapai setiap nada setiap kali Anda menyanyikan sebuah lagu. Anda harus berlatih prinsip yang sama berlaku untuk tugas sekolah. Anda mungkin harus mengerjakan soal matematika beberapa kali sebelum Anda bisa melakukannya dengan benar. Anda mungkin harus membaca sesuatu beberapa kali sebelum kamu mengerti. Kamu, ju- kamu pasti jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk meminta bantuan. Saya melakukannya setiap hari. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Karena itu menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk mengakui ketika Anda tidak mengetahui sesuatu. Kemudian kemungkinan Anda untuk mengetahui sesuatu yang baru. Kemudian mungkin Anda untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi carilah orang dewasa yang harus saya pakai nenek, guru pelatih, atau konselor, dan mintalah mereka untuk membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Ya, bahkan ketika Anda berjuang, bahkan ketika Anda putus asa, jangan pernah menyerah pada Anda. Jangan pernah maju diri kalian. Ketika Anda menyerah pada diri sendiri, Anda menyerah pada negara kalian. Kisah Amerika bukanlah tentang orang-orang yang berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Ini tentang orang-orang yang terus maju, yang berusaha keras, sangat-sangat mencintai negaranya untuk melakukan apapun yang kurang dari yang terbaik. Kisah para siswa yang duduk di tempat Anda, duduk 250 tahun yang lalu, dan kemudian mengobarkan revolusi dan mereka mendirikan bangsa ini. Anak muda yang duduk di tempat Anda duduk 75 tahun yang lalu untuk mengatasi depresi dan memenangkan Perang Dunia, yang memperjuangkan hak-hak sipil dan menempatkan di bulan. Siswa yang duduk di tempat Anda duduk 10 tahun lalu mendirikan Google, Twitter, dan Facebook dan mengubah cara kita berkomunikasi satu sama lain. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, apa kontribusi Anda nantinya? Masalah apa yang akan diselesaikan? Penemuan apa yang akan Anda buat? Apa yang akan dikatakan oleh presiden yang datang ke sini 20 atau 50 atau 100 tahun lagi? Keluarga kalian, guru kalian, dan saya akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa kalian mendapat pendidikan yang kalian perlukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya bekerja keras untuk memperbaiki ruang kelas kalian, untuk menyediakan buku-buku, peralatan, dan komputer untuk kalian. Kalian, ya, jadi saya berharap kalian mengerahkan upaya terbaik dalam segala hal yang kalian lakukan. Ya, dan semua yang kalian lakukan. Saya berharap hal terbaik dari sekalian. Jangan kecewakan kami, jangan kecewakan keluarga kalian, jangan kecewakan negara kalian. Jangan buat dirimu kecewa. Buat kami semua bangga.